perkenalkan, kami dari kelompok 4 10E3. Aku Mesin. Aku Chris. Aku Clara. Sebenarnya ada 2 teman kita lagi yang harusnya datang bareng kita hari ini buat ngobrol-ngobrol, cuma mereka berhalangan ya, Chris ya. Nah, teman kita itu Jericho sama Ivan. Nah, jadi hari ini sebenarnya kita mau bahas apa sih? Apa ya? Kita mau bahas apa? Bahas apa ya? Hari ini kita mau bahas tentang revenge porn. Tapi sebelum kita bahas itu, aku punya beberapa data sama beberapa hal yang harus kita bahas dulu, kita obrolin dulu sebelum intinya. Apa itu? Aku dapat data dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Itu 2023 itu tercatat ada sekitar 278,8 juta penduduk Indonesia. Terus 44,25 juta diantaranya itu merupakan remaja dan rentang usia 10 sampai 19 tahun. Jadi kan bisa bayangin kan kalau misalnya Indonesia tuh banyak banget ya. remaja itu banyak banget. Nah, remaja itu kan masa transisi dari anak-anak ke fase dewasa. Iya, jadi pendewasaan kan. Nah, kan bisa bayangin lah ya, remaja itu gimana? Termasuk kita juga kan remaja ya. Kita masih remaja. Berarti apa ya? Kita masih learning ya, Proses masih gitu. proses belajar. Rasa ingin taunya tuh gede banget. Iya. Pengen coba ini, pengen coba itu. Menemukan hal yang baru lah. Betul. Passion. Terus juga kita masih punya adrenalin yang tinggi gitu juga nggak sih? Iya, betul. Jadi kayak apa ya? Tertantang. Kayak iya, Tertantang semakin kayak semangat. semangat iya. Nah, ya gimana? Tapi itu faktornya juga bisa karena lingkungan kan, lingkungan Iya tempat sih, kalau tinggal, keluarganya, tempat keluarga, tinggalnya gitu. sekolah. Iya. Jadi memang remaja nih sebenarnya apa ya, masa pendewasaan, masa masih belajar, masih mencari tahu banyak hal, masih mengenal apa ya, baik dan juga buruk. Jadi kalau memang apa ya, lingkungan juga jadi faktor untuk mereka bertumbuh. Bentuk karakter kita juga gimana ya kan. Kalau misalnya lingkungan jelek ya kita juga bakal terpengaruh kan. Ya gitu deh. Terus sebagai Lagi nih. remaja, Remaja. Remaja kayak kita nih ngomong-ngomong udah masuk ke generasi Z nggak sih? Soalnya kan sebelumnya kan ada generasi milenial, terus ada generasi apa X, X ya. iya. Terus sekarang kita masuk ke Gen Z, Gen Z. Berarti kita ini Gen Z ya. Gen Z. Masuk Gen Z. Gen Z itu emang berapa sih? Dari tahun berapa? Dari tahun 1996. Oh, sekitar segitu ya. Iya sekitar 95 atau 96 lah. Ya, sampai Sampai 2000-an. 2013 atau 12 gitu. Tapi kita masih masuk kan? Masih dong. Masih. Oh ya, ini kita 2008 ya. Aku 2008. Kamu 2000 berapa? 8. 8. Aku 7. Oke. Berarti masuk. Lupa. Gen Z kita guys. Terus sebenarnya Gen Z itu apa? Gen Z. Generasi sumber. Kayak generasi apa ya? Gen Z Generasi itu? Zoomer. Terus Itu kayak generasi yang memanfaatkan teknologi nggak sih? Jadi kayak apa-apa pakai teknologi, apa-apa HP. oh ya, kalau zaman sekarang AI ya. Iya. Jadi kayak dikit-dikit pakai GPT, dikit ini. Itu kamu ya? Itu kamu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Ya aku. Enggak. Nggak salah. Apalagi ya? Intinya ya bisa dilihat sih sekarang perkembangan teknologi zaman sekarang udah gimana, udah makin update juga. Iya. Jadi memang di era kita nih memang apa ya, generasi yang benar-benar memanfaatkan Iya, teknologi ya. sangat bergantung pada teknologi ya. Sangat bergantung pada Emang teknologi. berpengaruh banget ya, berdampak sangat signifikan teknologi itu. Kayak waktu dulu pandemi ya, udah mulai kita gunain teknologi. Mulai sekolah online kan. Sekolah online. Terus makin berkembang. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Akhirnya kayak dulu tuh kalau misalnya waktu offline tuh udah nggak kayak apa ya, udah kayak waktu sekolah online gitu loh, yang pakai HP. Kayak aku kira bakal
kembali lagi pakai buku, terus kayak kalau misalnya latihan soal ya udah pakai tulis. Sekarang udah ada classroom, Google Classroom pakai Geoform gitu-gitu ya, quizzes banyak banget. itu salah satu dampak positifnya nggak sih kan? Iya. Menguntungkan bagi mahasiswa juga, terutama pendidikan. Ya, Tapi ini sih, dengan berkembangnya teknologi kayak gini, menurut kalian ya itu tadi kan kita udah tahu ya dampak positifnya gimana ya, dari entah dari pendidikan, terus dari berbagai bidang-bidang lain juga, kesehatan dan segala macam kan udah terbantu banget ya dengan teknologi kayak gini. Kira-kira kalau misalnya dampak buruknya gimana ya menurut kalian? banyak sih, dampak buruknya banyak. Iya, jadi kayak ketergantungan sama gadget ya sih, mereka sering main game kayak Gimana nggak tergantung ya sebenarnya, soalnya kan dari zaman pandemi kan udah memang megangnya tuh gadget nggak sih? HP, laptop, iPad, Jadi ke bawah terus ya sampai sekarang. sebenarnya karena sekolah juga kita pakai gadget, jadi kayaknya impossible deh sehari tanpa pegang gadget tuh, karena kita memang ketergantungan banget. aja kita pakai gadget. Iya, ngerekamannya sekarang kita pakai gadget. Dengan berkembangnya teknologi, internet juga berkembang, terus banyak banget informasi-informasi yang bisa kita cari tanpa apa ya, tanpa batasan. Nggak kayak dulu ya, kalau dulu tuh susah banget cari informasi ya ampun. Aku dengar pengalaman dari kakakku tuh, kalau misalnya dalam apa-apa atau mau cari info tuh pasti dari buku, kalau nggak lihat mading sekolah dulu, susah banget ke perpus. Nyari-nyari buku yang tertata banyak gitu. Boro-boro sekarang kayak gitu, aku saja nggak pernah. Kalian kan jarang ke perpus ya, aku sering ke perpus. Oke. Jadi ya sebenarnya dengan kemudahan yang ada ini kita memang lebih banyak diuntungkan, tapi ini nggak sih membuka apa sih namanya, Pengawasan. apa kejahatan Iya. untuk apa ya, Selain ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. pasti sih Iya, pasti sih. Kejahatan yang banyak, cyberbully contohnya. bisa saya berbully, terus juga apa sih yang Apa ya, kayak hacking itu nggak sih? iya Dulu kan nggak ada gitu kan. dulu nggak ada sih, karena memang teknologi nggak semaju itu. Ya, sekarang kayak apa-apa bisa dibobol, bisa di-hack, diretas. Serem banget. Berbagai apa ya, macam lowongan pekerjaan juga terbuka. Iya, gampang banget dicarinya. Jadi sebenarnya teknologi ini hal yang menguntungkan, cuman di sisi lain ada yang dirugikan juga, ada yang dampak yang negatifnya juga. Terus ngomong-ngomong tentang Gen Z, kepikiran nggak sih gaya pacarannya Gen Z itu kayak gimana? Itu aku ya. Nah kalau misalnya orang zaman dulu nih kayak apa ya, jujur ya aku ngeliat orang-orang teman-teman kita lihat kesana guys, aduh kita malah sendiri harus lihat kesana. Jujur ya aku ngeliat kayak orang-orang teman-teman kita tuh pacaran yang sekarang sama yang dulu kayaknya beda banget, beneran swear. Aku sebenarnya pas MGO itu gimana, soalnya aku juga mungkin masih kecil ya dan aku gak gitu merhatiin, cuma ya aku melihat dari film-film juga udah kelihatan gitu gak sih. Dan aku nanya sama mama sama ciciku tuh kayak, gila dulu mama sama cici pacaran perasaan gak kayak gini deh. Menurut kalian gimana anak-anak zaman sekarang? Gimana ya, kalau dulu itu pacaran komunikasi pakai surat kan, Masih pakai surat, telegram gitu. Ya kalau sekarang kan gampang, tinggal chat doang, iya DM, udah ada HP, VC, iya ampun, simple. Kan pernah simple kan? udah Oh iya. Oke. Gimana ya? Kalau sebenarnya ya karena ini sih lebih mudah untuk berkomunikasi, kan udah ada teknologi ini. Karena handphone sendiri pasti setiap anak punya nggak sih zaman sekarang, smartphone kayak gini. bahkan anak kecil aja yang masih TK pakai Anak iPad SD, gitu. anak TK udah ada guys, dan itu mereka malah kayak kecanduan kayaknya. Iya, ternyata Kalau Gak baik gak sih sebenarnya? Kalau zaman dulu HP ini cuma buat kayak alat komunikasi doang. Sekarang banyak iya. banget nyari informasi, terus apa ya? Ya banyak sih, banyak banget sosial media itu sendiri. Terus apa ya? Kalian
kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya gaya pacaran anak sekarang itu lebih apa ya, sangat deket banget gitu loh, kayak aku merasa kayak batasan-batasan yang dulu biasanya tuh banyak apa ya, kan kayak kalau dulu kan banyak perempuan sama laki-laki itu tuh banyak batasannya ya, jadi kayak banyak tabunya, perempuan nggak boleh sama laki, nggak boleh berduaan, nggak boleh pegang ini itu, pokoknya Makin berkembang zaman tuh iya sekarang tuh kayak gimana ya, banyak banget norma-norma yang aturan itu iya dinormalisasikan, jadi kayak yang dulunya tabu, yang dulunya melanggar norma, menyimpang, itu sekarang tuh kayak ya udah biasa udah aja biasa gitu. aja. Kadang tuh aku juga biasa mikir kayak, oh gini ya, Miris sih. aku culture shock sih, aku beneran culture shock. Apalagi di Jogja ini kan heterogen banget ya. Aku jujur gue expect sih, karena aku mikirnya kayak Jogja kata pelajar, kayak anak-anaknya tuh kayak sibuk belajar ambis banget gitu, gak ada waktu buat pacaran. Tapi ternyata karena banyak orang juga kesini ya, pendatang bukan cuma dari Jogja doang, maksud Jogja doang, jadi kayak udah bercampur berbagai macam budaya juga gitu ya. Apalagi anak zaman sekarang tuh paling nggak suka dikekang nggak sih? Iya, mereka nggak suka Dibatasi, kritik. Pokoknya bebas gitu. Iya. Dikit-dikit kritik sakit hati gitu. Nah, Detailnya ini. itu dari sosial media juga nggak sih? Iya. Zaman dulu kalau apa ya, aku ngerasanya gini nih, zaman dulu tuh kan karena kita tuh susah buat dapet informasi, kita nggak tahu kalau misalnya orang-orang barat tuh gimana sih, cara lifestyle orang barat tuh gimana sih. Kan kalau misalnya kayak orang-orang barat tuh hidup mereka lebih bebas ya, mereka lebih apa ya, lebih nggak gitu dikekang, tidak seketat norma-norma yang ada di Indonesia ini sendiri. Jadi mungkin cara mereka pacaran juga otomatis beda karena lebih bebas. Nah, mungkin kan dari sosial media ini udah banyak orang-orang dari Eropa sendiri kan yang kayak apa namanya, mengekspos konten-konten yang kayak gitu juga, terus pacaran segala macem. Jadi kayak orang-orang Indonesia tuh terpengaruh, ikut-ikutan FOMO banget. FOMO tuh apa coba? Ya inilah Iya. guys. Nah, ini nanti ya, fear of missing out. Menurut kalian sendiri kayak misalnya orang-orang yang pacaran tuh, contoh norma-norma nih yang dilarang Tapi tapi dinormalisasikan. Misal kalian apa? Ya, Kita jujur aja nih ya di sini ya. contohnya bisa aja misalnya lagi berduaan nih, terus bisa ke pos gitu atau mana, kan boleh kan ya? Iya itu, aku kayak kaget banget sampai sekarang. sampai nginep bareng itu Iya. kayak banget Ya yang ampun, staycation aku kaget banget dong. Ya ampun, kayak staycation liburan berduaan doang. Kalau kan bukan sebenarnya nggak boleh kan itu, seharusnya nggak boleh, sebenarnya nggak normal kan. Betul nggak sih? Aku juga mikirnya kayak di agama sendiri tuh nggak boleh gitu kan. Dilarang sama. Apalagi Indonesia ini kan yang negara yang agamanya kuat banget gitu. Iya, kan kebanyakan tuh muslim ya. Iya. Mayoritas tuh muslim. Nah di muslim itu sebenarnya itu sangat dibatasi. Kontak perempuan dan laki-laki itu sangat dibatasi. Karena bukan murimnya kan. Jadi ya Sebenarnya boleh sih pacaran, cuman ada batasannya lah Iya. pacaran. Pacaran halal. bahkan nggak boleh, tapi bahkan pacaran gue nggak boleh, pacaran aja nggak boleh, nggak boleh. Jadi main blow gitu. Terus sekarang tuh lebih berani buat pegang-pegang, ngerangkul. Terus sekarang iya kan Iya banyak sih. Kissing gitu. Dari mulai kayak cium tangan terus cium pipi. Enggak sih, awalnya pegang dulu biasa. Enggak gitu lah. Cuman kan banyak sekarang kan kita bisa lihat orang anak-anak muda lain, anak-anak sekolah yang pacaran gitu ya. Kan harus dari ini, harus kita lihat di internet, kita lihat aja dari yang kita di sekolah. gitu ya. Dan mereka nggak mau dong sekarang tuh bahkan buat upload kemesraan mereka di sosial media. Jadi mungkin dari apa ya, pengaruh dari sosial media juga sih, dari teman-teman yang kayak aduh kok kayaknya gitu ya, terus kayak melihat itu tuh dinormalisasikan, melihat dari sosial media juga, jadi ikut-ikutan kayak oh ya udah deh, orang lain juga gini ya, mungkin aku nggak apa-apa kali ya, karena aku nggak akan dianggap aneh karena yang lain juga melakukan hal yang sama gitu kan.
Terus juga yang harusnya pacaran ala remaja tuh harusnya tuh apa namanya jadi lebih aman, lebih kayak serasi gitu, malah kadang tuh ada kekerasan fisik di dalamnya tuh loh, parah banget gak sih? konflik ya. Iya, sampai kayak main fisik gitu. Gen Z sekarang apa ya? Biasanya kalau misalnya pacaran zaman sekarang tuh konfliknya apa ya? Kamu pernah pacaran kan, Klar? Aku pernah pacaran. Oh iya dia pacaran ya. Aduh, sorry aku nggak pernah pacaran. Kamu pernah pacaran nggak? Pernah. Kalian coba dong cerita. Kalau dari teman-teman kalian juga nih, sebenarnya biasanya kalau misalnya dalam pacaran tuh konfliknya gimana sih? Konfliknya, masalahnya Biasanya tuh kayak beda pendapat gitu loh, beda pendapat. Kalau pacarannya normalnya sih gitu. Iya, baru lagi kayak nikah, hamil di luar nikah, Hamil di luar nikah. married by accident. Itu Itu faktornya banyak sih. Sosial media juga. Iya, sosial media, pacaran. Iya kan, karena sekarang kan apa ya? Berarti mereka nih dong hamil dulu nanti having sex. Iya. Oh iya, bahas. Mereka nih. Bukan hal dewasa lah yang seharusnya mereka nggak harus lakukan, yang harusnya ada waktunya antar mereka melakukan. Tapi Cuman mereka itu menormalisasi sih kan. karena ini mereka tuh ikutin pacaran gaya-gaya barat gitu loh. Mereka ikutin pacaran orang barat kayak having sex berarti ya. itu juga karena pendidikannya nggak sih, kayak masih Mereka kurang wawasan ya, kurang edukasi tentang apa ya, bahayanya, dampaknya tuh gimana nanti kalau misalnya mereka ngelakuin hal itu gitu ya. penasaran juga. Iya, mereka adrenalin itu pengen nyoba deh. Nggak apa-apa. Gimana ya rasanya? Udah lah nggak apa-apa deh. Tapi ujung-ujungnya Ya, bisa Kesel. aja kebablasan. Kalau enggak, itu Giliran diminta tanggung jawab nanti nggak mau. aduh, memang kayaknya sex education tuh penting banget. Aku notice deh di SMP ini banyak banget kasus anak-anak yang udah itu waktu pacaran. Even SMP tuh aku kaget banget SMP. Terus kayak teman-teman kita tuh punya di kelas itu ini ya apa namanya udah hamil. Kamu gitu ya? Iya, aku nggak pernah. aku kaget banget. Terus kayak oh ternyata di SMA juga banyak kejadian kayak gitu. Even ya kita nggak perlu sebutin lah ya. Tapi itu SMP parah banget sih. Parah itu udah parah banget. Masa depannya tuh Kaget itu mereka usia berapa sih? 13, 14, 15 tahun loh. masih remaja loh. Gila. Bayangin anak sekecil itu kita juga masih anak-anak itu remaja sih. Jangan sampai ya. Itu sekarang udah jadi lifestyle sih, apalagi kalau misalnya di Jakarta. Jogja juga sebenarnya udah gitu sih, nggak usah jauh-jauh. Di Jakarta kayak udah normal banget. Nah, ini salah satu faktornya juga pornografi kan sih. Ya, Jadi di mereka masa yang sekarang dengan adanya teknologi sekarang tuh pasti internet tuh membuka apa ya? buka banyak akses gitu Iya, ya. banyak akses, sehingga targetnya tuh para remaja gitu loh. Apalagi yang udah puber. Nah, Oh iya, pubertas ya. Iya. Itu ya bisa tahu sendiri lah. Kalau misalnya apalagi anak sekarang kan apa ya? Bisa ngalamin pubertas bahkan dari umur 10 tahun. 10 tahun loh guys. Itu udah mengalami masa pubertas. Kalau yang cewek tuh menstruasi, kalau cowok basah ya, basah. Jadi mungkin hormonnya tuh memang lagi meningkatnya ya. Jadi dari hal itu juga bisa adanya modus-modus yang gimana ya? Modus kejahatan. aku ngerti kan dari misalnya sekarang pornografi nih, mereka tuh bisa akses konten-konten pornografi itu karena akses internetnya nggak terbatas yang bisa diakses sama siapa aja. Dan apa ya, remaja yang rasa ingin tahunya tinggi itu mereka akses itu nggak sih? Dan karena mereka tuh belum tahu kan, belum masih apa ya, intinya masih belajar, jadi mereka nggak tahu mana yang salah mana yang benar, dan mereka jadi malah salah nangkep gitu loh, salah mengerti. Bahkan ada yang kecanduan gitu-gitu, video porno gitu-gitu, teman-teman
nonton gitu-gitu ya. Kayak itu juga yang membuat kalau berpacaran tuh bisa apa tadi yang ambil luar Sampai nikah. sampai luar itu kan mereka having sex ya. Karena kayak udah benar kecanduan gitu. Iya, betul. Ya, pokoknya gitulah. Jadi kayak waktu Iya. mencoba untuk mempraktikkan. Seharusnya nggak boleh dilakukan, malah Iya. dilakukan, Iya, dikira normal gitu. harus tahu batasan, harus Boleh kok pacaran. boleh kok pacaran, tapi ingat Tahu batasan. tahu batasan, harus punya self control. Apa sih? Jadi nggak apa-apa kok mengeksplor diri, tapi tetap harus ada batasnya, tetap jaga diri itu penting banget sih. Benar, benar. Sama filter pergaulan kalian. Oke. Itu pacaran tuh. Itu juga oh ya ampun boncengan. Ya. Kayaknya aku kira segitu aja ya. Kita kira segitu aja ya. Udah cukup ya, udah lama ya. Nanti jangan meningkatkan dulu. Ya, Ya. itu aja dari kita. Hari Mohon ini. maaf kalau ada kesalahan, ada salah kata, Iya. salah ucap. Maaf juga kalau misalnya kita garing ya. Terus ya Ngalor aja ngidul, ngalor ngidul, maaf banget. Makasih udah mau denger kita. Dadah. Ya, makasih.